Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi di semester yang kedua, yaitu menyampaikan gagasan berupa fakta dan opini dalam artikel. Yang pertama akan Bapak bahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Kita mulai, itu pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif, meyakinkan atau persuasif argumentatif, atau menghibur kepada khalayak pembaca atau rekreatif. Jadi artikel ini merupakan sebuah bagian dari sebuah rubrik yang dalam surat kabar, yaitu rubrik opini. Di dalamnya terdapat teks editorial yang merupakan artikel redaksi. Tentu saja teks editorial ini tidak dicantumkan nama penulisnya. Yang kedua, artikel opini ini merupakan tulisan lepas pendapat seseorang mengenai ide, gagasan, pendapat kritis terhadap suatu masalah yang aktual dan kontroversial, yang tujuannya untuk memberikan informasi, meyakinkan, dan juga menghibur pembaca. Kemudian di dalam rubrik opini itu terdapat surat membaca, kemudian juga karikatur dan pojok surat kabar. Jadi artikel ini merupakan tulisan lepas yang berisi opini seorang penulis untuk mengupas suatu masalah yang aktual, kontroversial, sehingga bisa menginformasikan, kemudian meyakinkan, dan menghibur pembaca. Baiklah, berikutnya akan Bapak sampaikan juga bagaimana ciri-ciri artikel. Artikel, ciri yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Kemudian artikel pun mengandung gagasan yang aktual atau berita-berita yang hangat yang ramai dibicarakan. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, artikel ini bukan merupakan hasil plagiasi. Ciri berikutnya untuk mengungkap masalah dan pemecahannya. Kemudian topik yang dibahas itu tentu saja menyangkut kepentingan publik atau orang banyak. Nah, di dalam artikel juga menampilkan identitas atau nama penulis. Kemudian jenis-jenis artikel berdasarkan isinya. Yang pertama ada yang dinamakan artikel praktis. Artikel praktis ini artinya artikel yang memang mudah dipahami dan mudah untuk dipraktikkan. Kemudian yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan berarti artikel yang memang sifatnya menghibur, kemudian juga mudah dipahami oleh para pembacanya, biasanya bersifat hiburan. Kemudian artikel halaman opini. Ini artikel yang ditulis oleh penulis yang ada di halaman opini, di rubrik opini dalam surat kabar. Kemudian ada artikel analisis ahli. Dua artikel yang berisi analisis ahli mengenai suatu peristiwa atau satu kejadian. Yang lainnya adalah artikel religi, artikel yang mengupas tuntas masalah keagamaan. Nah, berdasarkan sudut pandang penulisnya, artikel terbagi menjadi 4. Yang pertama, artikel deskripsi, yaitu artikel yang penulis berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah objek.
Misalnya saja artikel yang berisi menggambarkan satu tempat daerah berwisata. Kemudian artikel eksplanatif. Eksplanatif ini artikel yang menyampaikan fakta dan informasi kepada pembacanya. Yang keempat, artikel prediktif, yaitu artikel yang berisi menduga ataupun meramalkan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Misalnya saja artikel tentang ramalan cuaca, artikel tentang akan terjadinya gempa bumi yang dikeluarkan oleh BMKG, itu merupakan contoh artikel prediktif. Kemudian artikel preskriptif, yaitu artikel yang berisi tuntunan, berisi petunjuk, berisi ajaran yang akan disampaikan kepada para pembacanya. Berikutnya evaluasi informasi dalam artikel. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel itu ada berupa opini. Opini yaitu kalimat yang mengandung pendapat. Misalnya saja, hujan di daerah pedesaan aromanya sepertinya lembutnya akan basah. Di pendapat ini merupakan tanggapan terhadap sebuah peristiwa. Kemudian ada berupa fakta, itu kalimat-kalimat yang mengandung fakta peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya saja, Timnas Indonesia kalah 2-0 oleh Timnas Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Itu merupakan fakta. Kemudian perbedaan antara opini dengan fakta. Opini itu berupa pendapat. Yang kedua, opini tidak dapat dibuktikan secara jelas. Yang ketiga, opini bersifat subjektif. Kemudian opini belum teruji kebenarannya. Dan opini peristiwanya belum terjadi. Kemudian untuk fakta, fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan nyata. Kemudian fakta pun teruji kebenarannya. Nah, fakta bisa terpublikasi secara luas. Kemudian fakta juga bersifat objektif. Kemudian di dalam fakta pun terdapat keterangan waktu dan tempat yang jelas. Itulah hal-hal yang aspek-aspek yang penting di dalam penyusunan opini. Yang pertama, ketika menyampaikan argumentasi harus didukung oleh data yang aktual. Kemudian di dalam juga harus bersifat analisis, bersifat subjektif, artinya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bersifat konstruktif atau membangun, memberikan jalan keluar atau memberikan solusi pada satu masalah. Demikianlah materi tentang artikel yang terdapat dalam media massa. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa artikel merupakan pendapat, saran, kritik tentang sebuah peristiwa yang aktual, kontroversial, yang tujuannya untuk meyakinkan, kemudian mendidik dan menghibur pembaca. Kemudian juga artikel biasanya terdapat di dalam rubrik opini yang ada di dalam surat kabar. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.